Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja. Kita berjumpa kembali di dalam kasih karunia dan sukacita dari Allah menjadi milik bagian kami. Bagian kita bersama-sama. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu hari ini dalam keadaan sehat kuat dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Puji Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Allah kepada kita yang menjadi perenungan kita hari ini dalam Roma pasal 8 ayat yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Allah dengan tema di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Kita yang tinggal di dalam Kristus tidak akan dihukum lagi. Mengapa? Karena segala hukuman, segala kutukan, segala dosa, dan segala penyakit kita telah ditanggung Yesus di kayu salib. Seperti 1 Petrus pasal 2 ayat 24 berkata begini, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Bahkan Galatia pasal 3 ayat 13 berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pastikan saudara dan saya sudah ada di dalam Kristus, sudah tinggal di dalam Kristus, sehingga kita tidak dihukum oleh Tuhan. Namun hari ini saya menyampaikan kepada kita, ada dua kelompok manusia yang hidup di dunia ini. Pertama adalah manusia yang hidup di luar Kristus. Kemudian yang kedua adalah manusia yang hidup di dalam Kristus. Kita akan membahas saudara, apa tanda-tanda manusia yang hidup dalam Kristus. Demikian juga sebaliknya, apa tanda-tanda manusia yang hidup di dalam Kristus. Yang pertama dulu, tanda-tanda manusia yang hidup di luar Kristus. Yang pertama adalah hidup tanpa Roh Kudus. Yudas pasal 1 ayat 19 berkata, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Manusia yang hidup tanpa Roh Kudus sama dengan manusia hidup di luar Kristus. Cirinya adalah jadi pemecah belah. Jadi ketika seseorang hidupnya hanya memecah belah sesamanya, dia hanya mengompori sesamanya, dia menjadi provokator, berarti dia hidup di luar Kristus. Dengan kata lain, dia hidup tanpa Roh Kudus. Berikutnya saudara, dikuasai oleh keinginan-keinginan daging. Inilah manusia yang hidup tanpa Roh Kudus, hidup di luar Kristus. Berikutnya, apalagi tanda-tandanya manusia yang hidup di luar Kristus adalah masih memiliki sifat dan karakter dunia. Ciri-cirinya apa saudara? Yaitu ada iri hati, ada perselisihan, ada dengki benci kepada sesamanya. Itulah ciri-ciri orang yang masih hidup di luar Kristus. Berikutnya saudara, tanda-tanda orang yang hidup di luar Kristus adalah hidup menurut keinginan daging. Hidup dalam perbuatan daging. Maka saudara jangan hidup di luar Kristus. Sebab hidup di luar Kristus adalah hidup yang akan dihukum oleh Tuhan. Ya, seperti Yesus berkata, bertobatlah supaya kamu diselamatkan dari hukuman. Jadi kalau saudara dan saya mau lepas dari hukuman Kristus nanti, maka jangan lagi hidup di luar Kristus.
Kemudian kita akan membahas apa tanda-tanda manusia yang hidup di dalam Kristus. Manusia yang hidup dalam Kristus tandanya adalah satu, memiliki sifat baru, manusia baru telah dibaharui dari hari ke hari. Ya, sifat dan karakternya telah diubah, perbuatannya telah diubah. Yang dulunya dia geram, sekarang dia lemah lembut. Yang dulunya dia pencuri, dia tidak mencuri lagi. Yang dulunya dia orang kikir, sekarang dia tidak kikir. Dia suka memberi, dia suka memperhatikan pekerjaan Tuhan, dia suka mempedulikan pekerjaan Tuhan, dia suka berkorban, suka mengembalikan milik Tuhan. Itu tandanya bahwa seseorang itu sudah tinggal, sudah hidup di dalam Kristus. Dia memiliki karakter yang baru. Dia memikirkan perkara-perkara rohani, perkara-perkara ilahi, perkara-perkara sorgawi. Sekalipun dia berada di dunia, tetapi fokus hidupnya bukan di dunia ini, tetapi fokus hidupnya adalah hanya di sorga, di dalam Kristus Tuhan. Tanda yang berikutnya adalah tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Orang yang sudah hidup di dalam Kristus, dia suka beribadah, suka menyembah Tuhan, suka bersekutu dengan Tuhan. Dia tidak mau meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, karena dia tahu dalam persekutuannya dengan Tuhan, jerih payahnya tidak sia-sia. Berikutnya saudara, tanda orang yang sudah hidup di dalam Kristus adalah setia melayani dengan talenta yang dia miliki. Salah satu contoh saudara adalah perempuan yang melayani Yesus dengan harta kekayaan mereka. Kita akan baca dalam yaitu Lukas pasal 8 ayat 1 sampai yang ketiga. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan itu melayani rombongan itu dengan harta kekayaan mereka. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita melayani Tuhan bukan harus duduk di belakang altar, di atas altar, di belakang mimbar, tetapi kita bisa melayani Tuhan dengan menjadi pendoa syafaat, menjadi yaitu pendukung dalam hal keuangan. Kita sudah ikut melayani Tuhan. Mari layani Tuhan dengan karunia, dengan talenta yang ada pada kita, yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Hasilnya apa saudara? Kita dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang hidup di dalam Kristus adalah dia dipimpin oleh Roh Kudus. Berikutnya hasilnya adalah hidup kita dimeteraikan menjadi ahli warisnya Tuhan. Maka dari itu pastikan kita sudah masuk dalam kelompok yang kedua, yaitu hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus, memberi diri dipimpin Roh Tuhan, memberi diri dikendalikan oleh Tuhan. Ayo Bapak Ibu, mari berikan dirimu dikendalikan oleh Tuhan. Hatimu, hati kita, pikiran kita, tindakan kita, perkataan kita dikendalikan oleh Tuhan, supaya kita semakin dipimpin oleh Roh Kudus sampai sempurna, dan dia akan membawa kita kepada kota yang mulia, Yerusalem baru. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.